情，你还有脸来？来刺！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan selalu dilindungi ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 220. Yang mana pada Perfect World episode 220 ini menceritakan Xiahou yang akhirnya bisa masuk ke dalam Akademi Tianchen. Dan Xiahou akan memberi pelajaran kepada seseorang untuk balas dendam Xiahou kepada Yuan Jing. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat semua orang terkejut mendengar Xiahou yang menolak Periwangsi menjadi pelayan perangnya. Sedangkan Peri Yao Yue tak percaya ada yang menolak Periwangsi. Di sini pun Xiahou berkata kenapa dirinya harus ikut dengan Periwangsi, padahal kekuatan Xiahou lebih dari cukup untuk menjadi murid resmi. Sedangkan di sini Periwangsi merasa jika Xiahou ini adalah pelayan perang yang dikirim keluarganya melihat gelang Fajra di kepala Xiahou. Namun dia tak tahu kenapa orang ini bisa seberani itu. Terlihat Periwangsi pun langsung mengetes kemampuan Xiahou ini. Akan tetapi dengan tenang pun, Xiahou mampu menghancurkan serangan dari Periwangsi tersebut hanya menggunakan 2 energi abadinya. Terlihat Periwangsi terkejut melihat 2 energi abadi di tubuh Xiahou ini. Di sini pun Periwangsi sebenarnya mengakui jika Xiahou ini memang punya kemampuan. Hanya saja baginya, Xiahou terlalu sombong dan takutnya sulit ditaklukkan. Saat Xiahou akan masuk ke akademi pun, dia mencium bau arak saat melewati Periwangsi. Yang mana Xiahou bertanya apakah Periwangsi ini minum arak. Akan tetapi ternyata itu karena kedatangan Yuan Jing bersama cucunya yaitu Yuan Feng di ranah Heavenly Deity. Terlihat tetua ketiga tak percaya karena Yuan Jing masih berani datang ke Akademi Tianchen. Sementara Yuan Feng terlihat tak ingin belajar di akademi ini. Kemudian Periwangsi berkata kepada Xiahou bahwa dia mendengar jika Yuan Jing menyerang seorang jenius, yang mana dia melakukan itu demi cucu semata wayangnya agar mendapat kuota masuk akademi terakhir. Di sini Xiahou baru tahu jika ternyata Yuan Jing menggunakan Xiahou sebagai taruhan. Kemudian setelah tetua ketiga keluar, Yuan Jing pun langsung memberikan hormat kepada tetua kedua yang berada di dalam. Yang mana tetua kedua ini langsung meminta cucu Yuan Jing untuk masuk saja. Terlihat semua orang kaget karena ada orang yang bisa masuk lewat jalur orang dalam secara terang-terangan begini. Dan semua orang sadar jika punya backingan kuat, semua lebih mudah. Setelah itu pun terlihat Yuan Jing memberikan slip giok kepada cucunya sebelum dia masuk ke Akademi Tianchen. Terlihat 2 pemuda berniat mencari kesempatan untuk menghajar Yuan Feng ini karena mereka kesal melihat semua ini. Akan tetapi terlihat jika Yuan Jing langsung menghabisi 2 pemuda itu. Dan Yuan Jing berkata siapapun yang berani tidak hormat terhadap cucunya, maka Yuan Jing akan membunuhnya sendiri. Di sini pun Periwangsi berkata jika kuota masuk akademi sudah habis. Yang mana dia bertanya jika Wangsi mengundang Xiahou sebagai rekan diskusi Dao, maukah Xiahou ikut bersamanya? Di sini pun Xiahou teringat jika Yuan Jing ingin menekannya selama 10 tahun di tambang kuno. Yang mana karena itu Xiahou akan masuk akademi kemudian menghabisi cucu kesayangannya. Setelah itu Wangsi pun langsung mengajak Xiahou menemui seseorang, yang mana dia bernama Sulan, sang pelayan Wangsi di ranah Heavenly Deity. Kemudian Sulan memberitahu Wangsi jika tadi ada anak peri yang menyampaikan pesan bahwa tetua akademi mencari Wangsi untuk membahas sesuatu. Mendengar itu pun Wangsi mempersilahkan Xiahou memilih tempat mana saja di sini untuk berlatih. Setelah itu Sulan pun membawa Xiahou untuk mencari tempat berlatih. Saat di perjalanan pun Sulan meminta agar Xiahou tak berharap mendapat perhatian dari Wangsi meski sudah menjadi pelayan perangnya. Yang mana Sulan meminta Xiahou menjauhi Wangsi dan menempatkan diri dengan benar. Akan tetapi Xiahou tak mendengarkan itu dan malah sudah menemukan tempat berlatih sendiri yang menurutnya pas. Setelah itu Sulan menemukan jika ternyata Xiahou ini sedang berlatih di gua latihan Wangsi. Dan dia bingung bagaimana Xiahou bisa masuk padahal jelas-jelas ada formasi pelindung di sini. Akan tetapi dengan tenang Xiahou mengatakan jika dirinya hanya mendorong pintu dan masuk.
karena Wang Xi tadi berkata jika Xiao bebas cari tempat berlatih. Yang mana karena itu Xiao menemukan tempat inilah yang paling cocok. Di sini pun terlihat Sulan marah dan meminta Xiao turun dari tempat tidur peri Wang Xi ini. Mendengar itu pun Xiao tampak terkejut. Sementara itu terlihat seorang bernama Jilin yaitu sahabat Yao Yui melihat kejadian tersebut, yang mana dia pun langsung berniat menyebarkan hal ini. Melihat itu pun Xiao dan Sulan langsung mengejar Jilin agar tidak bicara sembarangan kepada semua orang. Di sini Sulan pun mengatakan jika Jilin ini adalah sahabatnya Yao Yi yang suka bergosip, yang mana nama baik Wang Xi akan rusak karena Xiao. Namun Xiao tak merasa bersalah karena Wang Xi tak memasang papan nama di depan pintu. Melihat ada 3 orang di bawah, Jilin pun langsung menyebarkan berita jika peri Wang Xi menggunakan alasan diskusi Dao untuk membawa orang masuk ke kamar tidur. Di sini terlihat 3 orang itu yang bernama Xiong Zilu, Wan Lin, dan Zhugang Li sangat terkejut mendengar itu. Jilin pun menyebarkan berita ini agar persaingan di antara 2 peri bisa dimenangkan oleh sahabatnya yaitu peri Yao Yui. Terlihat Xiong Zilu pun tak percaya dengan semua ini. Xiong Zilu pun kembali bertanya untuk menegaskan apakah perkataan Jilin tadi benar bahwa ada orang tak tahu malu yang naik ke tempat tidur peri Wang Xi. Di sini pun Jilin berkata jika dia hanya mengatakan apa yang dia lihat. Terlihat Xiong Zilu patah hati karena itu, karena dirinya yang merasa tampan saja tidak bisa mendapatkan hati peri Wang Xi. Mendengar itu pun, Xiao langsung meminjamkan cermin untuk digunakan Xiong Zilu bercermin. Di sini pun Xiong Zilu langsung mengeluarkan binatangnya merasa direndahkan oleh Xiao. Akan tetapi dengan satu serangan saja, Xiao berhasil mengalahkan itu. Melihat itu pun, Wan Lin langsung mengeluarkan formasi pembunuh 9 neraka. Di sini Jilin terkejut dan kabur melihat Xiao bisa mengalahkan teknik itu hanya dengan sekali tendang. Setelah itu Xiao menemukan darah fonik dari teknik Wan Lin tadi yang bisa ditempa ke nirvana. Kemudian terlihat Yuan Feng datang dan merasa jika peri Wang Xi adalah miliknya, yang mana dia langsung bertanya siapa yang berani naik ke tempat tidurnya lebih dulu dari Yuan Feng. Bahkan melihat mereka dipukuli seperti ini, Yuan Feng merasa jika itu mempermalukan murid resmi akademi. Di sini Xiao tak menyangka jika anak manja yang bisa masuk akademi hanya lewat jalur belakang beraninya berteriak-teriak di sini. Terlihat Yuan Feng jengkel dan mengeluarkan hartanya karena kakeknya saja tidak berani bicara seperti itu kepadanya. Akan tetapi Xiao dengan cepat menghindar, kemudian berniat menakut-nakuti Yuan Feng ini. Namun Wang Xi datang dan memberitahu aturan akademi jika murid akademi Tianzhen tidak boleh saling membunuh. Terlihat Xiao menendang langsung, melihat Yuan Feng diam-diam menyerangkan lagi hartanya itu. Dan bagi Xiao membunuh 1 atau 2 orang tak masalah karena Xiao bukan murid resmi. Namun Wang Xi berkata jika kekuatan Xiao tidak perlu dibuang-buang pada orang-orang ini. Dan Wang Xi meminta agar lebih baik Xiao latihan bertarung dengannya saja. Kemudian Wang Xi mengatakan jika barusan tetua mengirim pesan tempat ujian sebentar lagi akan dibuka untuk mempersiapkan perang besar. Yang mana di sana ada kitab jalan abadi, harta kuno, dan kesempatan tak terhitung. Akan tetapi di sana juga dipenuhi makhluk aneh. Di sini pun Wang Xi masih mempunyai beberapa tetes darah fonik yang bisa membantu meningkatkan kultivasi dengan cepat. Sambil berkultivasi menggunakan itu pun Xiao bertanya-tanya kenapa lagi-lagi dia harus merebut harta. Yang mana karena itu Xiao berpikiran apakah akademi ini sebetulnya sangat miskin. Akan tetapi Xiao teringat perkataan Wang Xi yang memberitahu jika sistem kultivasi dunia mereka sudah diteliti habis oleh makhluk domain asing. Yang mana jika ingin menang maka harus ada perubahan. Setelah itu pun Xiao berhasil membuat bunga Dao Agungnya mekar ke tahap kedua. Tak lama setelah itu, kapal akademi pun membawa mereka ke medan perang keluarga peri di reruntuhan kuno. Kemudian tetua ketiga memberitahu jika tempat ini adalah reruntuhan perang era keabadian. Yang mana tempat ini mempunyai peluang tak terbatas, namun bahayanya juga tak tertandingi. Dan mulai hari ini mereka harus mengandalkan diri sendiri. Terlihat semua orang pun pusing karena tekanan besar di tempat ini. Melihat Zhao Yusheng pun, Xiao berniat tak memberitahu identitasnya dulu karena medan perang sedang kacau. Kemudian tetua ketiga pun juga memberitahu jika perjalanan ini juga untuk latihan perang besar. Yang mana bagi siapapun yang bisa menciptakan sistem kultivasi baru, maka akademi akan sekuat tenaga membantunya. Dan orang itu bisa mengambil pil senjata kitab suci sesuka hati. Kemudian di sini terlihat seekor binatang buas yang menerobos masuk ke dalam kapal. Akan tetapi dengan cepat pun, tetua ketiga langsung menggunakan pedang api kehidupan emas hijau untuk menghabisi binatang itu. Kemudian tetua ketiga memberitahu jika saat era perang besar terjadi, ada banyak yang mati sia-sia di sini. Yang mana energi jahat dari benda peninggalan berkumpul dan menjadi monster seperti tadi.
Kemudian tetua ketiga memberikan 1 jimat nyawa untuk setiap murid resmi karena itu bisa menyelamatkan nyawa di saat genting. 此处枉死者无数。 Mendengar itu Yuan Feng merasa tak usah memperdulikan kehidupan sampah yang kekuatannya tidak cukup. Mendengar itu pun bawahan Yuan Feng mengatakan jika tak semua murid seperti tuan mudanya, yang mana ternyata Yuan Feng bisa membangkitkan 2 energi abadinya hanya 2 bulan saja. 可保性命。 Kemudian di sini tetua ketiga hanya berpesan jika mereka tak bisa melindungi diri, lebih baik tidak masuk ke tempat itu. Kemudian Si Hao memberitahu Wang Xi jika binatang buas datang hanya akan menambah makanan bagi Si Hao. 就修出了2道仙气。 Namun bagi Wang Xi, yang paling berbahaya mungkin bukan binatang buas, melainkan hati manusia. Dan yang dinamakan ujian akademi sebenarnya hanya jebakan untuk melihat jika yang kuatlah yang bisa bertahan hidup. Sebelum turun kapal pun Yuan Feng memperingatkan Si Hao untuk menjauhi peri Wang Xi, karena jika tidak dia akan menghabisi Si Hao. Setelah itu terlihat jika Si Hao ini terus mengikuti Wang Xi. Di sini Wang Xi memberitahu jika mereka berdua harus ke tempat berkumpulnya gelombang binatang untuk mencari harta karena itu terbentuk dari energi jahat benda peninggalan. Terlihat Si Hao langsung menendang monster yang berusaha mendekati Wang Xi. Kemudian Wang Xi pun langsung menyerang para monster di bawah menggunakan tekniknya. Melihat itu Si Hao mengakui jika ternyata teknik bertarung Wang Xi ini sangat berani. Dan Si Hao juga mengakui jika keluarga 9 langit ternyata memang luar biasa. Di sini terlihat jika Si Hao mengejar para monster itu dengan sangat cepat untuk melindungi Wang Xi itu. Namun Si Hao menyadari jika gelombang binatang ini tidak ada habisnya, yang mana Si Hao malah akan memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh Yuan Feng. Melihat Wang Xi yang seperti kelelahan, Si Hao pun bertanya siapa suruh Wang Xi maju begitu nekat. Yang mana karena itu Si Hao meminta Wang Xi untuk mencari tempat istirahat dulu. Sementara Si Hao akan mengintai situasi di sekitar untuk menggantikan Wang Xi. Di sini pun Wang Xi tahu jika semua orang pasti akan saling bertarung. Yang mana kekacauan itu bisa Si Hao manfaatkan untuk membunuh dan merebut harta. Dan jika Si Hao bisa membantu Wang Xi menyingkirkan lawan, maka Wang Xi akan memberi Si Hao imbalan besar. Namun dengan tenang Si Hao mengatakan jika dirinya tahu batasannya sendiri. 正好趁乱宰了袁峰。 Sementara itu di tempat lain, terlihat Yuan Feng dan anak buahnya sedang berada di dalam pelakat giok keluarga Yuan yang dapat melindungi dan menarik binatang buas sambil melihat Jin Hao yang sedang menghadapi para monster. Di sini Yuan Feng berkata jika dirinya tak menyangka ada sampah dari 3000 provinsi yang begitu nekat. Mendengar itu Jin Hao merasa Yuan Feng ini pengecut licik karena dia hanya berani menyerang secara diam-diam saat orang lengah. Dan Jin Hao pun menantang Yuan Feng untuk turun dan bertempur secara terbuka. Namun di sini Yuan Feng mengatakan jika yang terpenting dalam hidup adalah introspeksi diri. Dan dia meminta Jin Hao merenungkan baik-baik apa yang selama ini Jin Hao lakukan selain berlatih. Mendengar itu pun, Cao Yuseng meminta Yuan Feng melepaskan dulu artefak di lehernya sebelum bicara. Akan tetapi terlihat Yuan Feng dan anak buahnya ini terus merendahkan Jin Hao dan Cao Yuseng di bawah. Terlihat Cao Yuseng pun berusaha menyerang Yuan Feng tersebut. Akan tetapi di sini Yuan Feng berkata jika kakeknya pernah berkata bahwa 3000 provinsi sudah lama merosot dan hanya tersisa kumpulan pecundang lemah. 法器助阵，与你何干？ Akan tetapi dengan cepat Si Hao datang dan langsung menendang mereka. Di sini Si Hao hanya berkata jika dirinya kebetulan lewat kemudian melihat wajah yang sangat menjebalkan. Yang mana itu membuat tangan Si Hao gatal dan tidak tahan ingin memukulnya beberapa kali. Kemudian terlihat Yuan Feng ini langsung mengeluarkan hartanya karena ternyata dia memang sedang mencari Si Hao. 看见一张好贱的嘴脸。 Akan tetapi dengan cepat Si Hao pun menghancurkan giok Yuan Feng tersebut. Di sini pun Si Hao berniat tidak bertindak banyak di depan adiknya dan Cao Yuseng. Maka dari itu pun Si Hao langsung membawa Yuan Feng dan anak buahnya pergi dari tempat ini. 不能在地底。 Setelah itu pun Si Hao membawa Yuan Feng CS ini ke tempat lain. Terlihat Yuan Feng pun langsung mengeluarkan penghalang cangkang kura-kura yang dapat menahan serangan Heavenly Deity. Kemudian Yuan Feng bersama anak buahnya pun langsung membuat formasi dan mengeluarkan Trisula Perang Emas Hitam, yaitu evolusi dari Mutiara Emas Hitam. Di sini terlihat jika Si Hao dengan mudah menahan serangan dari Yuan Feng itu. Kemudian Si Hao pun menggunakan teknik kunpengnya untuk melemparkan kedua anak buah Yuan Feng ini. Kemudian setelah itu Si Hao mengatakan jika Yuan Feng ini ternyata tidak punya kemampuan apa-apa dan hanya bisa mengandalkan harta keluarga untuk berbuat jahat. Terlihat Si Hao pun langsung menghantam penghalang cangkang kura-kura yang dikeluarkan Yuan Feng tadi. Dan Si Hao pun langsung melemparkan Yuan Feng tersebut. Kemudian terlihat jika Si Hao menggunakan bunga daunnya untuk menangkap Yuan Feng lagi. Yang mana setelah itu Si Hao langsung menendang Yuan Feng dari atas. Terlihat Yuan Feng pun mengeluarkan pecahan armor kura-kura mode pertahanan melihat Si Hao yang terus menyerang. Yang mana terlihat Si Hao terlempar saat akan memukul itu. Akan tetapi Si Hao pun langsung mengeluarkan teknik petirnya.
Yang mana kemudian Xiahou juga mengeluarkan pedang abadinya. Dengan cepat pun Xiahou menggunakan itu untuk menyerang armor yang digunakan Yuan Feng tersebut. Melihat itu di sini Yuan Feng sadar jika orang yang mempunyai kekuatan seperti ini hanya Huang saja. Namun yang dia tahu, kakeknya sudah membuang Huang ke tambang kuno Taichu. Dan ternyata sudah tersiar kabar di keluarga Feng jika ada keturunan dari klan Xi dengan bakat yang luar biasa tinggi dan harus disingkirkan. Dan di sini pun Yuan Feng terkejut karena ternyata Huang tidak mati. Dan pada Perfect World episode 221, terlihat Xiahou pun masih akan bertarung dengan murid Akademi Tianzhen dari keluarga lain. Namun Kaisar Kupu-Kupu akan terbangun dan memunculkan kekuatan besarnya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 220 ini. Ternyata sangat cerdas betiak Xiahou ini dalam menghadapi setiap musuhnya seperti Yuan Feng cucu dari Yuan Jing tadi. Dan siapakah lagi yang akan Xiahou lawan di reruntuhan kuno ini? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 221. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.